masyarakat Indonesia itu kok bisa mencintai dari klan Ba'alawi berlebihan, bahkan melebihi daripada kiai-kiai yang ada di Indonesia. Ingat, mencintai para habaib dari klan Ba'alawi ini adalah bagian daripada propaganda Belanda, betul? Bagian daripada propagandanya Belanda. Maka tidak heran ketika orang-orang berbondong-bondong menyanjung-nyanjung dari klan Ba'alawi, karena memang sudah didesain sedemikian rupa yang menjadi propagandanya Belanda. Lalu kalau ada orang yang masih tenang-tenang saja, lalu kalau ada orang yang masih nanya begini loh, kalau begitu berarti kita yang di sini benci? Tidak, kita tidak pernah membenci siapapun. Tapi bagi para mukibinnya, nah ini kenapa sampai berlebihan seperti itu? Karena dia sudah terjebak dengan propagandanya Belanda. Itu nggak bisa dipungkiri. Wah, propaganda Belanda dari mana? Datang ke pondok, tak ceritani sambil ngopi. Begitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah perhabiban, masalah nasabnya yang munqati, ini sebenarnya sudah final, sudah finish. Artinya tetap ulama-ulama yang di Nusantara ini menang telak, karena tidak ada satupun dari mereka yang membantah, gitu kan, dari yang terkait. Tapi ya nggak apa-apa, kita nggak tahu, wallahu a'lam bishawab, ketika mereka terdiam itu karena memang tidak tahu atau memang gimana, gitu kan. Nah, lalu bagaimana perjuangan kita? Ya tetap terus, kita jangan terhenti. Ada pergerakan-pergerakan secara masif yang memang sengaja dikomando oleh mereka yang meminjam tangan-tangan pribumi. Itu satu. Yang nantinya yang terjadi adalah benturan atau bentrokan antara sesama pribumi. Ini sudah terjadi. Makanya kalau sampai kita salah memilih lawan, bahaya. Alasan Pondok Pesantren Unik kenapa kita tidak pernah menanggapi daripada komentator-komentator yang punya channel YouTube. Kita gak pernah menanggapi orang-orang yang mau mengatakan kita ini sebut Syiah, Wahabi dan sebagainya, karena kita tahu mereka adalah orang kita yang sengaja dipinjam tangannya oleh klan Ba'alawi. Makanya kalau kita lurus saja, lurus kepada satu titik. Dibuka manuskrip, mereka tidak bisa menjawab. Apalagi tadi ada sampai dari cucunya salah satu duriyah yang dihukum mati ketika geger Cilegon oleh Belanda ya. Nah ini fakta. Jadi kalau mau kita bongkar-bongkaran sejarah bangsa Indonesia ini perih. Jujur saja, kenapa Belanda membuat propaganda? Tujuannya satu, supaya mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Tapi propaganda Belanda ini termasuk hebat juga. Kalau mereka sendiri gak bisa. Mereka tahu kulturnya orang Indonesia, mereka tahu kulturnya bangsa Nusantara ini. Wah, bangsa Nusantara ini adalah orang-orangnya karena punya hadharah yang lama, peradaban yang lama, artinya hormatnya, tawadunya luar biasa, apalagi kepada ahlul bait, karena mereka tahu. Nah karena Belanda ini mengetahui orang Indonesia ini hormatnya yang sedemikian rupa, Masya Allah, kepada duriyah-duriyah Nabi, makalah dibikinlah desain ini, membawa mereka dari Yaman, didatangkanlah ke Indonesia yang disetel sebagai duriyah Rasul. Begitu. Nah ini kita harus paham. Ada juga orang yang menolak begini, wah jangan nyalahkan orang-orang imigran Yaman, banyak kok orang pribumi juga yang jadi anteknya Belanda, gitu kan. Betul, karena itu propagandanya, propaganda daripada Belanda. Tapi akan lebih bahaya ketika memang yang menjadi propaganda ini adalah orang-orang yang sebenarnya bukan duriyah Rasul, kemudian mereka menganggap dirinya sebagai duriyah Rasul. Maka pantas, logikanya begini, kalau kita melihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, gak mungkin Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan man kadzaba alayya
falyatabawwa maq'adahu finnar. Gak mungkin Kanjeng Nabi menyampaikan hadis ini kalau Kanjeng Nabi tidak tahu yang akan datang itu terjadi. Makanya kenapa hadis itu ada, karena Kanjeng Nabi mengetahui bahwa nanti akan ada kelompok-kelompok yang membuat kebohongan secara publik yang mengatasnamakan diriku, kata Nabi. Jadi kita itu sudah dihati-hatikan, diberi warning dari sejak lama. Dan dari sejarah dulu, ini kalau kita lihat kerucut ya, dari zaman nubuwah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, dari zaman dinasti-dinasti sampai sekarang kita lihat. Monggo buka kalau yang pernah baca sejarah. Ada gak dari setiap kurunnya setelah fase kenabian, dari fase sahabat sampai sekarang, yang selalu mengaku dirinya sebagai cucu Rasul? Tidak pernah ditemukan dalam sejarah, kecuali klan Ba'alawi. Artinya klan Ba'alawi ini mereka berani mendeklarasikan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi, diproklamirkan. Padahal ya, setelah Nabi Muhammad wafat itu kan banyak keturunan Nabi. Di zaman tabi'in juga banyak keturunan Nabi. Di zaman tabi'ut tabi'in banyak keturunan Nabi. Di zaman madzhabul arba'ah, dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, banyak keturunan Nabi. Bahkan beliau juga terbagian daripada min dzurriyyati Rasul. Tapi tidak ditemukan dalam catatan yang mana mereka dirinya mengatakan sebagai dzurriyyah Nabi. Beda dengan klan Ba'alawi. Ini harus dipahami, coba sok bukalah yang pernah belajar di pesantren. Jadi kalau kita lihat sejarah dari kurun ke kurun, dari masa ke masa, itu cuman klan Ba'alawi yang istilahnya menyodorkan diri, nih gue adalah keturunan Nabi, saya keturunan Rasul. Gak pernah ada loh dalam sejarah. Sok bukalah. Makanya kalau zaman dulu, walaupun beliau para alim ulama dzurriyyah Rasul, justru yang ada di dalam dirinya malu. Nah ini yang harus dipahami. Belum, gak ada dalam keterangan ataupun sejarahnya setiap kurun itu orang-orang yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul, walaupun mereka dzurriyyah Rasul. Cuman satu-satunya klan Ba'alawi yang memproklamirkan, yang mendeklarasikan dirinya sebagai dzurriyyah Rasul. Ini kan aneh. Kita berbicara secara data ya. Kalau kita pahami contoh madzhabul arba'ah, Imam Syafi'i, orang mengetahui Imam Syafi'i ini keturunan Nabi karena memang tertulis secara nasabnya, kemudian di dalam kitabnya tertulis. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau adalah dzurriyyah Rasul, tertulis. Catatannya jelas. Kan begitu. Maka jangan salahkan kalau ada orang-orang yang dengan cara guyonan begini, kalau benar Ubaidillah itu adalah cucu Nabi, sering gitu kan, mana karya ilmiahnya? Secara guyon kan begitu mereka. Sebenarnya ini adalah tamparan keras, atau mungkin manakibnya, biografinya seperti apa, orang lahirnya aja kagak tahu, yang tercatat itu adalah kematiannya atau wafatnya, gitu ya. Jadi kalau kita sejarah kita pahami, kita tarik dari mulai zaman nubuwah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam sampai kepada zaman dinasti-dinasti sekarang juga, kita gak pernah loh, belum pernah menemukan sejarah di mana kelompok-kelompok ulama yang selalu menggembar-gemborkan ana min dzurriyyati Rasul, gak pernah ada. Cuman satu-satunya dalam sejarah ini klan Ba'alawi yang selalu gemar mengaku cucu Nabi. Makanya betul dalam lagu Abuja kan ya, lagu Abuja gimana lagunya? Ahlul Bait Nabi orang yang suci, pemberi aman di muka bumi, bukan habaib klan Ba'alawi yang gemar menyombongkan diri, yang gemar menyombongkan diri. Ada juga yang mengatakan begini, kata, loh kami ini para habaib, tidak ada satupun para habaib yang ingin dihormati. Kami malu untuk mengakui sebagai cucunya Nabi. Pret, itu mah bohong itu. Gayanya aja seperti itu di podium. Nah giliran sudah seperti ini ya, kejadian banyak, akhirnya membuatkan fatwa. Hati-hati antum ya, coba lihat di Fasuluan itu dari Ketua Rabithah Alawiyah, itu doktrin ke muhibinnya. Bagaimana anda mau mendapatkan syafaat baginda Rasul, katanya, kalau anda ini membenci ahlul baitnya,
membenci para habaib aduh itu dalil dari mana itu? Coba carilah, kalau ada hadis yang mengatakan wajib mencintai Habib, saya nyatakan itu hadis maudhu, palsu. Kalau fadilah ahlul bait betul. Jadi jangan dikait-kaitkan sejak kapan. Wong kita paham fastilahul aktsar dari berbagai negara mengatakan kalau dzurriyyah Nabi itu adalah as-sayyid dan as-syarif. Ketika ada orang yang mengatakan dzurriyyah Nabi disebut Habib atau Hubabah untuk perempuannya, itu adalah istilah ba'di ahlil bilad, kata Syekh Nawawi. Itu menurut sebagian penduduk negeri yang ada di Yaman. Karena di Yaman sendiri pun tidak semuanya mengatakan begitu. Sampai mufti Yamannya juga mengatakan anna sadatal ba'alawi munqati'un abadan. Ya apa sih? Gitu ya. Ini kalau dibiarkan, ada juga orang yang mengancam begini, yang hebatnya lagi ancamannya begini. Nanti loh orang-orang yang ngutik-ngutik masalah nasabnya para habaib akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Rasulullah, katanya. Orang berpikir lebih besar mana dosanya ketika kita mengingatkan mereka supaya sadar bahwa mereka ini bukan bagian dari dzurriyyah Rasul, kembali bertaubat, daripada mereka yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul dan sudah membuat kebohongan atas Nabi Muhammad. Besar mana dosanya? Dan kita ini sebagai watawasobil haq watawasobil shawab sebenarnya masih punya pahala, Gus. Jadi akhirnya mengerucutnya, awas nanti dimintai pertanggungjawaban sama Rasulullah. Waduh, ini mah. Nah ini yang harus kita waspadai. Kadang-kadang nih kalau saya dapat cerita, Gus. Salah satu teman akrabnya ketua Rabithah Alawiyah, nanti viral lagi ini. Jadi teman akrabnya ketua Rabithah Alawiyah ini kebetulan datang ke pondok kan, Gus. Beliau juga kenal sama Abuya yang sama-sama itu loh. Dia cerita, katanya, Ustaz, para jamaah itu banyak yang tidak tahu pergerakan mereka. Saya ini asli orang Pasuruan tapi punya rumah di Malang, dan saya ini termasuk muhibbinnya para habaib, dan saya masuk di organisasinya mereka. Saya teman akrabnya ketua Rabithah Alawiyah. Nah saya tanya, lalu apa Gus yang mau disampaikan? Kalau jenengan bisa menyampaikan secara publik, tolong sampaikan. Saya tanya juga, saya bisa menyampaikan secara publik, tapi memang ini harus datanya harus benar-benar terjadi. Apa Gus? Saya bilang, kejadiannya seperti apa? Nah salah satu Gus tersebut mengatakan begini, banyak dari pondok-pondok yang didirikan oleh mereka dari klan Ba'alawi itu sebenarnya bantuan dari masyarakat sekitar yang terpaksa, bahasanya begitu, bantuan dari masyarakat atau dari muhibbin yang terpaksa. Saya tanya, kok kenapa terpaksa Gus? Lah begitulah Gus, katanya, memang mereka ini selalu mengiming-imingkan syafaat dan lain sebagainya. Bahkan si Gus tersebut cerita dari beberapa nama pondok gitu ya, beberapa nama pondok yang ada di wilayah-wilayah Jawa Timur itu, ini adalah wakafnya si A, tahu Gus? Dan wakafnya si A ini, orang tersebut cerita kepada orang yang bercerita kepada saya itu, ya si fulan tersebut lah cerita. Dan ketika ditanya, sebenarnya saya itu tidak ridho sampai kayak gitu Gus, artinya terpaksa. Nah ternyata bisa sampai terpaksa itu memang sengaja ada memang semacam bahasanya apa ya, rayuan yang sangat luar biasa, dan itu terjadi di mana-mana. Nah ini harus waspadai. Jadi bagaimanapun juga mereka itu ingin mengambil manfaat dari orang-orang yang ada di pribumi ini, mau ma'isyahnya dan lain sebagainya. Makanya pantas kalau sekarang ketika banyak orang yang mulai bangkit di Nusantara, kemudian orang-orang yang ingin memperjuangkan marwah ulama Nusantara, mereka dawirnya cuma satu dawirnya, paling orang yang benci sama habaib masuk neraka, paling gitu doang, karena gak punya alasan, gak punya kaidah lagi. Nah ini bahaya. Jadi terakhir dari saya, mudah-mudahan walaupun sebenarnya kalau masalah polemik nasab ini sudah tuntas, artinya sudah nggak bisa ditawar lagi, udah jelas, kita yakinkan kepada masyarakat, mencintai dari klan Ba'alawi atau para habaib yang berlebihan ini adalah bagian daripada propagandanya Belanda. Itu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kita gak benci sama para habaib, gak benci,
Tapi kalau masih menjadikan ini suatu kebohongan atas nama Nabi Muhammad, nanti yang dosa semuanya. Kan begitu, gak kasihan umat. Orang lain mah yang benar-benar cucu Nabi bahkan sampai mengganti nama, membuang gelar itu karena saking malunya. Ini sengaja ditempel-tempel supaya orang menganggap bahwa mereka bagian dari min dzurriyyati Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu saja ya. Jadi kurang lebihnya tetap kita rukun, tetap menjaga NKRI merah putih pancar.